Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Nabila dengan NIM 1805 1150 35 dari PGSDB 2018 Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai tema 2 yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan, subtema 1, pembelajaran 2. Sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan merupakan kegiatan makhluk hidup yang sangat penting, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Sistem pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Paru-paru merupakan organ utama pada pernapasan manusia. Pada paru-paru terdapat selaput tipis yang melindunginya. Selaput tipis tersebut disebut dengan pleura. Organ pernapasan pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan pula oleh selaput hidung. Organ pernapasan kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan yang terletak pada bagian depan dan saluran pencernaan yang terletak pada bagian belakang. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Organ pernapasan ketiga adalah laring. Laring berfungsi menghubungkan faring dan trakea. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Organ pernapasan keempat adalah trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia. Silia akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang ikut masuk. Organ pernapasan kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus terdiri dari bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Organ pernapasan keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Organ pernapasan ketujuh adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Proses pernapasan manusia. Organ pertama yang dilalui udara adalah hidung. Di rongga hidung, udara disaring dari kotoran dan dilembabkan oleh selaput hidung. Setelah masuk ke rongga hidung, udara masuk ke faring. Udara masuk ke laring, setelah itu masuk ke trakea. Udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Setelah ke bronkiolus, udara masuk ke dalam alveolus.
Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Setelah kita membaca bacaan sistem pernapasan pada manusia, sekarang kita akan belajar membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Ada berapa sih kata tanya itu? Kata tanya terdiri dari 6 kata. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Supaya mempermudah dalam mengingat, kita bisa menggunakan akronim Adik Simba. A itu untuk kata tanya apa, D itu untuk kata tanya di mana, K itu untuk kata tanya kapan, C itu untuk kata tanya siapa, M itu untuk kata tanya mengapa, dan B itu untuk kata tanya bagaimana. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas, kita mengisap dan menghembuskan sekitar 1,5 liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali tiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur napas sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih nyaman didengar. Dalam seni musik, ada lagu bertangga nada diatonis. Apa sih tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah
tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor adalah Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, dan Hari Merdeka. Pembelajaran kita telah selesai hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.